Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Kemenak dimanapun berada, apa kabar? Saya berharap Anda semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Baik, sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, senang sekali saya Yasin Alibi dari studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan, yakni ngabuburit yang tayang setiap hari yang dipancarkan secara langsung dari podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, tepatnya hari Kamis 20 April 2022 yang bertepatan 19 Ramadan 1443 Hijriah. Dan tentu sore hari ini telah hadir di studio podcast Kemenak Kabupaten Banyuwangi narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Haji Mastur SAG MPDI, Kasih Bimas Islam Kemenak Kabupaten Banyuwangi. Dan sahabat Kemenak, sore hari ini kita akan mengkaji tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat di malam atau 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore hari ini kita bisa menyapa sahabat Kemenak, Pak Haji. Dan tentu sore hari ini kita berharap sahabat Kemenak yang sudah menanti kehadiran kita dan akan mendengarkan kajian-kajian kita sore hari ini tentang keutamaan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Baik, Pak Haji, langsung saja mukaddimah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Haji Mastur SAG MPDI, Kasih Bimas Islam Kemenak Kabupaten Banyuwangi. Silakan, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama fi syahri Ramadan wa fiha lailatul qadri khairum min alfi syahr. Awaluha rahmatun wa awsatuha maghfiratun wa akhiruha itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah la rabba siwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sahabat podcast, saudaraku soimin soimat rahimakumullah. Sore hari ini kita bersama-sama hadir di podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam rangka acara ngabuburit. Mudah-mudahan puasa kita seharian ini dan kita masuki lembaran yang ke-19 hari ini, mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat masalam tetap tercurah pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat podcast soimin soimat rahimakumullah. Tidak terasa Pak Yasin, hari ini kita sudah hampir 20 hari perjalanan puasa kita. Betul. Yang insya Allah nanti kita pada malam Sabtu, tepatnya hari Jumat malam Sabtu, kita sudah masuki malam yang ke-21. Artinya apa yang disampaikan di dalam mukadimah saya tadi, bahwa 10 hari yang pertama adalah rahmah, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, ampunan, dan yang terakhir yaitu terbebasnya kita dari jilatan api neraka. Mudah-mudahan soimin soimat rahimakumullah semuanya, puasa kita bisa membebaskan kita semua dari jilatan api neraka. Amin. Kalau kita analogikan dengan turnamen, Pak Yasin, bahwa turnamen itu babak awal adalah penyisihan, di babak kedua semifinal, dan di babak ketiga final. Maka begitu juga puasa kita.
10 hari yang pertama kalau kita lihat tarawih kita di masjid-masjid kita full. Semuanya hadir karena bangga bahagia untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Di situ ternyata tidak terus full Pak Yasin. Bahkan barisannya malah maju di saat masuki semifinal, yaitu tanggal 11 ke atas. 10 hari yang pertengahan. Yang penyisihan ternyata berguguran. Dan selanjutnya kita mengisi di malam-malam Magfirah 10 hari yang pertengahan ini, dan alhamdulillah kita sukses. Tapi tidak sedikit pula soimin-soimat saudara kita yang berguguran, tidak tarawih lagi karena kesibukan dunia. Dan hari ini kita masuki final. Mudah-mudahan kita semuanya nanti akan benar-benar mendapatkan hadiah Idul Fitri, yaitu kita akan kembali suci sebagaimana kita telah dilahirkan pada perut sang ibu kita. Jamaah rahimakumullah, soimin soimat yang berbahagia, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini Allah memberikan hadiah kepada umat Muhammad yang berupa malam Lailatul Qadar. Maka dari itu di saat hadirnya 10 Ramadan yang terakhir, Rasulullah meningkatkan ibadahnya, menghidupkan malamnya dengan sholat. Dan dengan semangat beliau membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Dan bahkan beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya bagi kita semua. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin menggapai hadirnya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadr yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu walruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh telah aku turunkan kitab Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Adakah tahu kalian apa malam Lailatul Qadr? Malam kemuliaan itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Pada malam itu para malaikat turun dan malaikat Jibril turun dengan izin Tuhannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr, untuk memberikan salam kedamaian kepada umat manusia yang ada di dunia ini, hatta matla'il fajr, hingga terbitnya fajar. Subhanallah Pak Yasin. Jadi malam Lailatul Qadar ini sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu 84 tahun. Kurang lebih seperti itu. Maka dari itu, kalau melihat sejarah turunnya ayat ini, asbabun nuzulnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritai atau didatangi oleh malaikat Jibril menceritakan sebuah kisah seseorang Bani Israel zaman dahulu, bahwa seorang Bani Israel ini berumur 40 tahun. Sejak muda beliau hari-harinya dipakai berjuang untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan di malam harinya selalu dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beliau sudah sepuh 80 tahun lebih. Mendengar cerita ini, Rasulullah terkagum-kagum dan terharu. Betapa banyak nilai ibadah yang dimiliki oleh orang tersebut. Cerita ini dilanjutkan oleh Rasulullah, diceritakan kepada para sahabat. Dan sahabat mendengarkannya juga terharu. Kepingin bagaimana dia itu mendapatkan nilai ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel tersebut. Dengan kejadian dan harapan seperti itu, sehingga Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, ja'alta ummati aksarul umam wa aqallaha a'mala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah ciptakan umatku pendek-pendek umurnya dan sedikit amalnya. Dengan munajat Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Allah menurunkan yang namanya surat Al-Qadr itu sebagai hadiah kita, sebagai hadiah Nabi Muhammad kepada umatnya. Untuk itu mari di malam yang terakhir, 10 hari yang terakhir ini, kita bersama-sama hidupkan bagaimana caranya, yaitu kita harus selalu melaksanakan ibadah di malam bulan Ramadan itu. Ya, baik sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, begitu dalamnya kajian tentang amalan atau keutamaan-keutamaan yang berada di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Tadi sudah disampaikan begitu luas, termasuk asbabun nuzul turunnya surah Al-Qadar oleh narasumber kita, Bapak Haji Mastur, Kasih Bimas Islam Kemenak Banyuwangi. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan amalia-amalia di 10 malam terakhir. Baik, Pak Haji, menarik sekali pembicaraan kita sore ini, Pak Haji ya. Tadi telah disampaikan bahwa di malam 10 terakhir ada hadiah atau malam-malam yang ditunggu-tunggu oleh kita umat Islam, yakni malam Lailatul Qadar. Nah, Pak Haji, yang perlu kita kaji di sore hari ini, kira-kira bagaimana tanda-tanda, Pak Haji? Adakah tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar dan kapan begitu, Pak Haji? Sebab kita tidak ada yang tahu. Barangkali ada kisah ataupun ciri-ciri bahwa Lailatul Qadar malam turun pada malam ini, begitu, Pak Haji. Kita semua tidak tahu kapan hadirnya malam Lailatul Qadar itu. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan taharru Lailatul Qadri bi autari minal asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari ganjil terakhir di bulan Ramadan. Ganjil, Pak Haji? Iya. Jadi 21, 23, 25, 27, 29. Jadi terjadinya di malam-malam ganjil. Ada pun tanda tanyanya bagaimana? Di pagi harinya, di siang harinya, matahari itu bersinar cerah putih menyeluruh di belantara bumi Nusantara kita ini. Tidak hujan, Pak Haji ya? Tidak hujan, terang benderang, tidak panas dan juga tidak, ya pokoknya sejuk gitu, Pak Haji, enak ya. Itu pada siang harinya ya, Pak Haji? Siang harinya. Dan di malam harinya juga begitu, sejuk, tenang, tentram, suasananya damai. Kalau begitu, kalau misalkan ada arah-arah seperti itu di malam ganjil, apakah kita hanya beribadah di malam ganjilnya saja atau di malam genapnya lantas kita ya biasa-biasa saja? Bagaimana, Pak? Oh tidak, tidak begitu, Pak. Tidak begitu. Terus bagaimana, Pak? Kita diserukan di 10 akhir bulan Ramadan ini, kalau bisa kita hidupkan malam-malam itu. Karena Rasulullah sendiri itu di saat akhir-akhir bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir itu sudah meningkatkan ibadahnya. Sampai-sampai beliau mengekang atau
mengencangkan ikat pinggangnya dalam rangka untuk benar-benar taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira-kira Pak Haji, adakah amaliyah atau amalan-amalan yang mungkin bisa kita laksanakan, kita amalkan ketika sudah memasuki malam 10 yang terakhir nanti Pak Haji? Adakah tuntunan begitu? Kita diserukan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir-akhir bulan 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah selalu meningkatkan ibadahnya dan membangunkan keluarganya untuk bersama-sama meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya yang cinta Rasulullah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dianjurkan untuk melaksanakan dan menghidupkan malam-malam terakhir itu, yaitu kita bisa dengan iktikaf di masjid, diisi dengan sholat sunat, bisa sholat malam tahajud, sholat taubah, sholat hajat, atau sholat tasbih. Pada suatu saat Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, andaikan aku ini ketemu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku doakan? Apa yang harus aku baca untuk kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Itu Haji ya, yang sering kita baca setelah Tarawih. Iya. Oh, itu juga bisa dijadikan amaliyah Pak Haji ya? Itu memang yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk selalu dibaca. Oh gitu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan cinta kepada orang-orang yang memberi maaf. Maaf, maka ampunilah aku, maka ampunilah kami. Itu yang selalu kita baca setelah tarawih. Dan itu amalan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah. Dan tentunya juga ada zikir-zikir lain seperti salawat dan tasbih dan lain sebagainya. Dan kita juga bermunajat kepada Allah, semoga apa yang kita harapkan untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Ya. Baik, sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, itulah beberapa tanda kemudian juga amalan-amalan yang mungkin bisa kita baca di malam 10 terakhir seperti yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Haji Mastur, beliau Kasih Bimas Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dan tentu selalu kami informasikan para sahabat Kemenak bahwa dari studio podcast inilah siaran keagamaan, kajian-kajian Islami selalu kita pancarkan setiap harinya untuk Anda semua sambil menunggu saat berbuka puasa atau ngabuburit. Dan tentu kajian-kajian ini kita berharap akan menambah wahana keilmuan kita terutama di bulan suci Ramadan. Baik Pak Haji, kira-kira kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar, kemudian amaliyahnya dan lain-lainnya, adakah tanda jika kita mendapatkan Lailatul Qadar Pak Haji? Kira-kira pada seseorang, oh ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kira-kira ada nggak tandanya pada seseorang itu Pak Haji? Kira-kira. Kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah melaksanakan puasa ini sehabis bulan Ramadan, ibadah kita lebih baik. Ibadah lebih baik gitu Pak. Ibadah kita lebih meningkat. Syawal. Ini tanda-tanda diterimanya puasa kita. Dan tentunya dengan iringan malam Lailatul Qadar yang kita hidupkan malam-malamnya, doa-doa kita juga akan terijabah. Dikabulkan. Dan kehidupan kita tentunya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Itu Pak Haji. Jadi misalkan tanda spesifik dari seseorang tidak ada, tetapi bisa dilihat dari kualitas ibadahnya meningkat. Ya, gitu Pak Haji ya. Ya. Itu salah satu ciri-ciri. Betul. Kira-kira Pak Haji, kira-kira apakah selama ini kita sudah mendapatkan atau bahkan nyaris tidak pernah ya Pak Haji ya mungkin, atau bagaimana kira-kira Pak Haji? Itu kembali kepada pribadi kita Pribadi, masing-masing yang tahu.
pribadi. Puasa itu sendiri kan juga puasa sirri, ibadah sirri betul, yang hanya kita dan kita Allah yang tahu tahu. Haji. Iya. Iya, baik. Baik, sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, itulah tadi kajian kita tentang keutamaan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, yang tentu ada hadiah yang kita inginkan semua, yakni turunnya malam Lailatul Qadar. Namun karena keterbatasan waktu jualan, tentu kita akan segera mengakhiri kegiatan ataupun kajian kita sore hari ini tentang keutamaan malam atau 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan bersama narasumber Bapak Haji Mastur SAG MPDI Kasih Bimas Islam Kemenak Banyuwangi. Pak Haji, sebelum kita akhiri ada closing statement untuk panjenengan yang mungkin bisa dijadikan sebuah renungan supaya nanti di 10 terakhir tetap semangat Pak Haji. Silakan Pak Haji. Para sahabat podcast yang berbahagia, soimin soimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah akan memasuki hari terakhir bulan Ramadan, yaitu hari-hari yang kita tunggu kehadirannya 10 hari terakhir yang biasa kita sebut malam Lailatul Qadar. Sebagai umat muslim, kita sepakat bahwa kita semuanya menginginkan menemui atas hadirnya malam Lailatul Qadar itu di saat kita menghidupkan malam-malamnya. Untuk itu, mari puasa kita yang tinggal 10 hari lagi ini atau 11 hari lagi ini benar-benar menjadi puasa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan tentunya puasa yang akan datang kita masih menemuinya dengan dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang barangkali bisa saya sampaikan. Mari di akhir-akhir 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini, kita hidupkan malam-malam kita tingkatkan frekuensi ibadah kita, sehingga ibadah kita benar-benar ibadah yang makbulan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Pak Yasin yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Haji Mastur yang telah memberikan ulasan begitu gamblang. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh sahabat podcast yang terus setia di channel kami di podcast Kemenak Kabupaten Banyuwangi. Semoga kajian kita sore hari ini benar-benar membawa manfaat bagi kita semua. Izinkan saya Yasin Alebi dan juga narasumber Haji Mastur SAG PDI Kasih Bimas Islam Kemenak Banyuwangi dan kru yang bertugas pada sore hari berterima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.